Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdita Ramo Fauzia. Saya dari kelas Manajemen 23C, NPM saya 234111022. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lembar surat. Menjelajahi berbagai jenis dan fungsi dari lembar surat dalam komunikasi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Fungsi lembar surat. Yang pertama, komunikasi pribadi. Lembar surat dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau orang yang jauh. Yang kedua, kerjasama bisnis. Lembar surat adalah alat penting dalam mengordinasikan pekerjaan antara tim dan departemen yang berbeda. Yang ketiga, keuangan dan pernyataan. Lembar surat sering digunakan dalam mengelola aspek keuangan perusahaan atau untuk menyampaikan pernyataan penting dan lingkungan yang resmi. Jenis lembar surat. Surat bisnis digunakan dalam komunikasi resmi antara perusahaan dan stakeholder seperti surat penawaran, surat pemberitahuan, atau surat penutup bisnis. Surat pribadi meliputi surat cinta, surat permintaan maaf, dan surat ucapan selamat yang digunakan dalam interaksi personal dan emosional. Surat niaga digunakan dalam transaksi bisnis seperti surat pesanan, surat pengiriman, dan surat perjanjian. Cara membuat lembar surat. Yang pertama, tentukan format. Pilih format lembar surat yang tepat seperti format blok, format semi-blok, atau format indented. Yang kedua, atur tata letak. Tentukan posisi elemen penting seperti alamat pengirim, alamat penerima, dan tanggal subjek untuk memberikan kesan yang profesional. Yang ketiga, susun isi surat. Jelaskan tujuan surat dengan jelas dan uraikan pokok-pokok permasalahan dengan rapi serta berikan argumen yang kuat. Yang keempat, periksa kembali sebelum mengirim. Pastikan untuk memeriksa dan mengoreksi tata bahasa, ejaan, dan kesalahan lainnya agar suratmu terasa profesional dan terpercaya. Struktur lembar surat. Struktur lembar surat dibagi menjadi 7. Yang pertama, kepala surat. Bagian paling atas lembar surat yang berisi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak dan pengirim. Yang kedua, alamat penerima. Informasi kontak penerima termasuk nama, jabatan, alamat, dan kontak lainnya. Yang ketiga, tanggal. Menunjukkan tanggal penulisan surat untuk keperluan pencatatan dan referensi. Yang keempat, subjek. Memperjelas tujuan dan isi surat dalam suatu kalimat ringkas. Yang kelima, salutasi. Pembukuan surat yang sopan yang ditujukan kepada penerima. Yang keenam, isi surat. Bagian utama surat yang berisi pesan, informasi, atau komunikasi antara pengirim dan penerima. Yang ketujuh, pengakhiran surat yang diikuti dengan tanda tangan dan nama pengirim. Penggunaan lembar surat. Komunikasi formal. Lembar surat digunakan sebagai alat utama untuk berkomunikasi secara formal dalam dunia bisnis dan institusi. Dokumentasi resmi. Surat-surat resmi seperti kontrak,
perjanjian, atau laporan keuangan menggunakan lembar surat sebagai format dokumentasi yang diakui secara hukum. Memupuk hubungan. Lembar surat dapat digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, atau rekan kerja. Laporan dan pengumuman. Pengumuman atau laporan tertulis yang membutuhkan dokumentasi dan pengiriman resmi seringkali menggunakan lembar surat sebagai medium. Contoh lembar surat. Surat bisnis. Contoh surat bisnis yang digunakan untuk mengirim penawaran kerjasama dengan partner bisnis. Surat pribadi. Contoh surat pribadi yang dikirimkan untuk mengungkapkan perasaan atau menyampaikan kabar gembira kepada teman atau keluarga. Surat niaga. Contoh surat niaga yang berfungsi sebagai surat pesanan untuk membeli barang atau jasa secara resmi. Kesimpulan, lembar surat adalah alat penting dalam komunikasi bisnis dan mengatur hubungan dengan orang lain. Dengan memahami berbagai jenis, struktur, dan penggunaannya, kita dapat menjadi lebih efektif dan profesional dalam berkomunikasi secara tertulis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.